warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 bertemakan Kerajaan Majapahit. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salim Fadila. Nama saya Revan Ifai. Saya Yana Fadila. Saya Fahira Talita. Nama saya Laris Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Selamat menyaksikan. Sejarah bukan hanya sekadar cerita masa lalu, tetapi merupakan jati diri bangsa yang bisa membangun diri kita hari ini. Melalui video ini, kami akan mengajak Anda untuk menelusuri perjalanan Kerajaan Majapahit. Mulai dari masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masa kejayaan Majapahit, hingga masa runtuhnya Kerajaan Majapahit. Inilah kisah Kerajaan Majapahit, kerajaan besar yang pernah mempersatukan Nusantara. Bayangkan Nusantara ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum Majapahit berdiri. Wilayah ini sudah dikuasai oleh para pedagang yang datang dari Asia Tenggara dan India. Mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi mereka membawa ajaran Hindu dan Buddha. Melalui perdagangan, pernikahan, dan pendidikan, masyarakat mulai menerimanya. Pada saat Majapahit berdiri, Hindu dan Buddha hidup berdampingan dengan damai. Nah, inilah yang menjadi fondasi utama atau fondasi penting dalam kehidupan sosial dan budaya kerajaan. Kisah Kerajaan Majapahit. Nah, pertama-tama ada seorang tokoh yang bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya itu saksi dari keruntuhan Singasari, Kerajaan Singasari. Kenapa dia bisa jadi tokoh di Majapahit? Karena dia tuh menemukan ide untuk ke hutan tarik. Di hutan tarik itu dia menemukan buah maja yang rasanya pahit, dan dari situlah nama Kerajaan Majapahit terinspirasi. Dan sekarang Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama di Kerajaan Majapahit dengan julukan Kertarajasa Jayawardhana. Sebagai raja, ia harus menyusun sistem pemerintahan yang kuat dan teratur. Langkah-langkah inilah yang menjadi dasar untuk Kerajaan Majapahit tumbuh dan berkembang sehingga menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Majapahit tidak bisa dilepaskan dari sosok Gajah Mada. Ia adalah seorang Mahapatih yang sangat berpengaruh. Dalam sebuah peristiwa penting, Gajah Mada membaca sebuah sumpah, yaitu Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan hidup bersenang-senang sebelum seluruh Nusantara dapat dipersatukan. Lamun huwus kalah Nusantara, esun amukti palapo. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana esun amukti palapo. Sumpah inilah yang menjadi semangat utama untuk memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Awal masa kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan oleh Raja Hayam Wuruk dengan ditemani oleh Mahapati Gajah Mada. Wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Majapahit pada masa itu mencakup wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Nusa Tenggara. Perdagangannya berkembang pesat dan hubungan antar wilayah terjalin kuat, dan rakyat mendapat kehidupan yang makmur. Namun, tidak ada kejayaan yang abadi. Setelah Raja Hayam Wuruk wafat, Majapahit mulai melemah. Jadi konflik perebutan kekuasaan yang disebut dengan Perang Parang. Konflik internal ini melemahkan kerajaan Majapahit dari dalam. Saat yang sama, pengaruh kerajaan-kerajaan Islam di pesisir semakin meningkat. Akhirnya Majapahit runtuh pada akhir abad ke-16, namun warisan sejarahnya tetap terpelihara hingga saat ini.
Daerah ini menjadi warisan yang penting yang masih relevan hingga saat ini. Dengan kita mempelajari sejarah, kita dapat menghargai perjuangan masa lalu dan menjadikannya pelajaran untuk masa depan. Runtuhnya Kerajaan Majapahit bukan akhir dari sejarah Nusantara. Majapahit mengajarkan kita semua tentang persatuan, kepemimpinan, dan juga semangat membangun kebangsaan. Demikian presentasi dari kami. Semoga kalian dapat paham apa yang kami sampaikan dan semoga kalian lebih bangga terhadap Kerajaan Nusantara. Sekian, terima kasih.